Suami yang memiliki 5 tipe ini biasanya mudah selingkuh saat puber kedua. Hati-hati ya Bunda, jika Bunda sudah merasakan perubahan dalam diri suami yang sekarang lebih sibuk dengan HP-nya, suka memperhatikan penampilannya, bahkan aktif di media sosial. Karena kemungkinan besar, suami sudah masuk dalam masa puber kedua, fase yang paling rawan dalam hidupnya. Dan faktanya, tidak semua suami kuat menahan godaan di fase ini. Ada tipe-tipe tertentu yang justru lebih mudah selingkuh saat puber kedua datang diam-diam. Namun sebelum saya membahasnya, segera save terlebih dahulu ya nomor konsultasi saya ini. Agar ketika Bunda memiliki masalah rumah tangga yang sudah mentok, tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, maka Bunda bisa hubungi saya di nomor ini. Agar saya bisa berikan solusi terbaik dari masalah yang Bunda alami nantinya. Solusi yang saya berikan nantinya tidak hanya dari cerita Bunda saja, melainkan dari energi aura suami dan Bunda seperti apa. Apakah ada masalah dari sisi energi auranya, atau memang kesalahan dari pribadi Bunda atau suami. Sehingga solusi yang saya berikan nantinya akan tepat sasaran dan dapat membantu membuat rumah tangga Bunda kembali harmonis dan bahagia. Sebenarnya apa sih puber kedua itu? Dan kenapa harus diwaspadai? Baik, Bunda, puber kedua itu bukan mitos. Ini fase nyata yang dialami oleh semua laki-laki di usia 35-50 tahun. Di usia tersebut, mereka seperti masih remaja yang adrenalinnya mulai naik kembali. Dan di usia ini, mereka mulai merasa waktu hidup tinggal separuh. Penampilan menurun, pencapaian hidup dipertanyakan, dan mulai muncul keinginan untuk membuktikan diri lagi. Dan saat dorongan ini tak disadari atau tidak diatasi, maka muncullah rasa ingin dicintai ulang, diakui kembali, dan merasa masih layak diinginkan. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelakor untuk masuk. Sekarang kita bahas satu persatu. Tipe-tipe suami yang paling rentan selingkuh saat fase puber kedua. Yang pertama, tipe butuh diakui. Tipe suami yang seperti ini sangat bergantung pada pujian ya Bunda. Saat istri itu sibuk atau tidak menanggapinya, dia merasa tidak dianggap. Dia akan mencari sosok wanita yang memujinya dengan mulai upload foto di sosial medianya agar dipuji dan di-like para wanita. Dari like dan pujian di sosmed inilah yang akan berlangsung ketertarikan hingga pesan pribadi dan berujung kenalan lebih dalam. Yang kedua, tipe supel dan ramah. Suami yang tipikal seperti ini, dia akan gampang akrab dengan siapa saja. Bahkan dia sudah terbiasa jadi pusat perhatian. Dan tanpa Bunda sadari, kebiasaan seperti ini membuka celah untuk hubungan lebih dari sekedar teman dengan lawan jenisnya. Karena wanita yang merasa ada laki-laki yang mau jadi pendengar dan memperhatikannya, maka wanita ini akan mudah nyaman, lengket, dan berakhir ke perselingkuhan. Tipe yang ketiga, pendiam tapi emosional. Suami yang seperti ini dia akan lebih tenang ya, tapi menyimpan banyak tekanan. Jarang bicara, tapi ketika merasa tak didengar, maka dia akan mencari pelarian. Pelarian ini bisa berupa kehadiran wanita lain yang terlihat lebih mengerti dia. Tipe yang keempat, cepat bosan. Suami dengan tipikal seperti ini baginya hidup harus selalu ada tantangan karena adrenalinnya memicu untuk hal-hal yang baru. Jika hubungan rumah tangganya terasa stagnan, maka dia akan merasa mulai gelisah dan mulai mencari sesuatu yang baru, salah satunya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain, entah itu gadis, janda, ataupun istri orang. Tipe yang kelima, suami romantis. Suami dengan tipikal seperti ini, dia akan sangat romantis. Perhatian ke istrinya, bahkan ke wanita lain pun juga bersikap seperti itu. Sehingga ketika dia selingkuh pun, istrinya tidak akan menyadari karena sikapnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan ketika suami selingkuh, maka akan membuat sang istri semakin hancur dan tidak percaya. Mungkin dari 5 tipe suami yang saya jelaskan tadi nih, suami Bunda masuk di salah satu kategori tersebut. Dan Bunda wajib berhati-hati ya, jangan sampai suami Bunda itu benar-benar jatuh ke pelukan pelakor. Atau bahkan suami lebih memilih pelakor daripada Bunda. Karena Bunda telah menyadari jika suami selingkuh. Nah, agar suami tidak benar-benar jatuh dalam jeratan licik pelakor, maka lakukan strategi lahir dan batin yang tepat agar suami bisa benar-benar lepas dari pelakor tersebut. Yang pertama, bangun komunikasi empatik. Jika Bunda sudah tahu dan punya bukti pasti suami itu selingkuh, maka tetap jaga emosi Bunda terlebih dahulu. Jangan langsung menyerang dan memaki suami. Tapi, bangunlah komunikasi yang baik dan bicarakan dari hati ke hati dengan suami. Contohnya seperti ini. Sayang, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali dengan HP-mu, sehingga membuat hubungan kita terasa jauh. Apakah ada yang mengganggumu atau kenapa?
Bisakah kita bicarakan baik-baik agar aku memahami dengan perubahanmu saat ini? Dengan kalimat empatik seperti ini, akan membuat suami itu sedikit mulai terbuka. Walaupun masih ada sedikit kebohongan mengenai wanita yang dia simpan tersebut. Gak masalah kok Bunda jika suami masih menutupinya. Yang terpenting, Bunda tetap tenangkan diri. Tidak perlu tersulut emosi. Karena semakin Bunda emosi, semakin Bunda marah dan menyerang suami, maka suami akan semakin menjauh dari Bunda. Yang kedua, rawat kembali daya tarik Bunda. Banyak nih para istri yang selingkuhin suaminya. Mereka insecure dengan dirinya. Merasa tidak layak untuk dicintai. Sehingga dia lupa dengan penampilannya. Bahkan semakin masa bodoh dengan dirinya. Nah, ini salahnya Bunda. Jika Bunda saat ini selingkuhin suami, maka jangan cuek dengan penampilan Bunda. Tapi yang wajib Bunda lakukan di sini adalah mulai rawat dan jaga penampilan Bunda. Buat diri Bunda semakin cantik, buat diri Bunda semakin seksi, buat diri Bunda semakin percaya diri dan bahagia. Buat diri Bunda semakin awet muda, intinya buat diri Bunda semakin bahagia. Lupakan sejenak mengenai perselingkuhan suami dan mulailah fokus ke diri Bunda. Layakan diri Bunda untuk dicintai. Karena ketika Bunda merawat diri Bunda, ini adalah bukti jika Bunda sangat mencintai diri Bunda dan dampaknya membuat suami akan menyesal telah mengkhianati Bunda. Tindakan ini bukan untuk suami ya, tapi untuk diri Bunda sendiri loh. Sehingga Bunda bisa semakin percaya diri, semakin cantik, bahkan semakin bahagia. Yang ketiga, tetap layani suami dengan baik. Kebanyakan para istri yang setelah diselingkuhin suaminya, mereka itu merasa jijik dengan suaminya. Karena suaminya itu sudah berhubungan badan dengan wanita lain. Padahal nih ya Bunda, bisa jadi ya, suami yang selingkuh itu karena dulunya Bunda malas-malasan melayani suami. Sehingga suami mencari wanita yang bisa melayani dia dengan baik, bahkan suami merasakan terpuaskan. Nah, jika setelah Bunda diselingkuhin, bikin Bunda semakin malas dan ogah-ogahan untuk melayani suami, maka ini akan berdampak buruk nantinya. Bisa membuat suami semakin lengket dengan pelakornya dan membuat suami semakin menjauh dari Bunda. Jadi, walaupun suami Bunda itu selingkuh, Bunda tetap melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus. Tunjukkan ke suami jika pelayanan Bunda jauh lebih memuaskan daripada wanita lain. Nah, jika ketiga usaha ini sudah Bunda lakukan dengan baik dan agar hasilnya semakin maksimal, bikin suami kembali nyaman dekat dengan Bunda dan meninggalkan pelakornya, maka maksimalkan dengan ikhtiar spiritual menggunakan sarana cincin Anara Aura. Yang mana cincin Anara Aura ini sudah saya proses energi spiritualnya secara khusus sehingga mengandung energi spiritual yang kuat. Dan ketika Bunda menggunakannya, maka energi positifnya akan masuk dan menyatu dengan batin Bunda untuk membuka dan menguatkan pancaran aura dalam diri Bunda. Dengan pancaran aura yang positif dan kuat inilah, maka luka-luka batin yang Bunda rasakan akibat pengkhianatan suami akan menghilang. Misal, jika pelakor menggunakan ilmu hitam untuk memikat batin suami, juga akan disingkirkan oleh energi positif dari cincin Anara Aura ini. Sehingga suami bisa kembali nyaman dan cinta dengan Bunda serta meninggalkan pelakornya. Banyak klien saya loh yang sudah menggunakan sarana cincin Anara Aura untuk memaksimalkan usaha lahir yang saya jelaskan tadi. Dan hasilnya, alhamdulillah, suaminya lepas dari jeratan licik pelakor dan kembali pada istri sahnya. Sekarang giliran Bunda untuk merebut suami ke pelukan Bunda. Segera hubungi saya di nomor ini. Jika Bunda memang serius untuk merebut suami kembali dari jeratan licik pelakor. Bunda, puber kedua itu bisa jadi badai, tapi juga bisa jadi titik balik. Banyak rumah tangga hancur karena istri tidak tahu cara menyikapinya. Tapi banyak juga rumah tangga yang justru semakin kuat karena istri memilih untuk bertindak dengan cerdas dan bijak. Karena rumah tangga tidak butuh drama, tapi butuh istri yang tahu cara menjaga cinta tanpa kehilangan dirinya sendiri. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan menambah ilmu untuk Bunda cantik yang menonton video saya ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.